apakah pernah lihat ijazah asli Jokowi? Sebentar. Nah, Kita belum dimulai. Saya hanya berharap dia pernah lihat ijazah aslinya, itu saja. Ya iya, nanti kita tanya. Bukan sekarang, bukan Anda mendahului ya. Ini sekarang gini loh ya, sidang yang mimpin saya. Gini, sidang selama ini yang mimpin saya yang mimpin sidang, bukan Anda yang mengatur sidang. Ya, tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Tetapi ini sangat menarik sahabat-sahabat. Kenapa? Karena salah satu pengacara dari Gus Nur, yaitu Egy Sujana, itu sempat diusir keluar dari ruangan sidang. Nah, kenapa dia sempat diusir sahabat-sahabat, atau sempat diminta untuk keluar dari ruang sidang? Karena Egy Sujana itu kelihatannya dia lebih cerdas daripada hakim, dia lebih cerdas daripada jaksa, dan memaksa hakim untuk meninggalkan ruang sidang. Dan itu sangat sangat mengecewakan lah. Seorang yang sering mengaku dirinya sebagai profesor hukum, tetapi kali ini dia dipermalukan oleh hakim, yang seakan sampai pada hakim membacakan tata cara persidangan, atau apa yang mengatur sekaitan dengan proses persidangan. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, seperti apa dan bagaimana, mari kita lihat videonya. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Sebelum dimulai, ini kan kita sudah berlangsung 13 orang saksi. Kesemua saksi tidak berkualitas. Kenapa nggak ada melihat ijazah asli? Tidak tahu. Nah, dugaan saya 3 orang ini juga demikian. Atau saya bertanya secara umum kepada 3 orang ini, pada para saksi, apakah pernah lihat ijazah asli Jokowi? Sebentar. Kita belum dimulai. Yang belum dimulai, yang belum tanya. Sebentar. Logika itu mampu memprediksi, itu namanya logika. 13 orang sudah terbukti. Sekarang mau disaksikan lagi, kita jadinya dibuat tidak berdaya dalam pengertian logika. Sesuai ketentuan KUHP, coba baca sesuai ketentuan KUHP. Jaksa penuntut umum yang membuktikan. Silakan Pak Jaksa menghadirkan saksi, harus kita periksa. Sudah 13 orang nggak terbukti. Kita tidak bisa menolak saksi yang dihadirkan. Bukan menolak, saya nggak ada yang menolak. Saya hanya berharap dia pernah lihat ijazah aslinya, itu saja. Ya iya, nanti kita tanya. Bukan sekarang, bukan Anda mendahului ya. Bukan soal mendahului. Ini sekarang gini loh ya, sidang yang mimpin saya. Gini sidang selama ini yang mimpin saya yang mimpin sidang, bukan Anda yang mengatur sidang. Ini bukan forum ILC atau forum debat. Ini bukan forum debat seperti di ILC dan sebagainya, di mana Anda bisa ngomong sesuka hatinya. Ini sidang. Tolong dipahami. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan persidangan, silakan Anda keluar. Nggak ada begitu. Saya bukan nggak mau ikuti. Saya mau ikuti logika. Iya, makanya ikuti prosedur sidangnya dulu. Kita ikuti aja prosedur sidang. Kan Anda punya hak, kita kasih hak Anda bertanya. Kita kasih Anda hak untuk menolak. Kita kasih Anda nanti hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Kita kasih hak Anda, semua punya hak yang sama. Penuntut umum, penasihat hukum harus dikasih kesempatan yang sama. Izin Majelis Hakim, izin Majelis, saya menetralisir. Artinya persidangan hari ini adalah sidang lanjutan. Jadi mungkin memang Majelis Hakim nanti menanyakan soal hukum yang berlaku. Karena ketika pengadilan
dari awal tidak adil, maka tidak akan menemukan keadilan. Hakikat keadilan tidak akan ditemukan. Demikian, jadi dia menyambung karena tidak ada putusnya, hanya dihentikan seminggu, lanjut. Mungkin maksud beliau seperti itu, Mas Hakim. Koneksinya. Iya, kita ikuti saja. Terima kasih. Karena kami bukan, nggak ada kepentingan kami di sini ya. Kami menerima berkas sudah jadi. Jadi jaksa menghadirkan saksi sekian, nanti Anda juga punya hak juga yang sama untuk menghadirkan saksi. Silakan, ya. Sama-sama mempunyai hak untuk membuktikan, ya. Tapi tolong dihargai persidangan ini, ya. Sesuai urutannya. Nanti Anda punya giliran untuk berbicara. Nah, kita lihat tadi kan, belum dipersilakan itu sudah mau mendahului hakim. Sehingga apa ya? Apa yang disampaikan Egy Sujana membuat awal persidangan ini langsung menjadi gaduh, menjadi seperti terjadi keonaran di dalam persidangan. Nah, sahabat-sahabat yang budiman, nah kalau kita mau melihat cuplikan atau video yang tadi, bahwa ternyata memang Egy Sujana dan kawan-kawan ini memang kelihatannya dia tidak mau menerima seperti apa tuntutan-tuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa. Dan mereka itu hanya mau menerima atau mau jaksa itu menuruti apa yang dipikirkan oleh Egy Sujana. Nah, itu kan yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Yang selanjutnya, sahabat-sahabat, sekaitan dengan protes Egy Sujana dengan adanya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebanyak 3 orang, menganggap bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu tidak kredibel atau tidak tidak punya kapasitas untuk menjadi saksi di sidang ini. Nah, berawal dari situ, maka dengan tegas karena sudah terjadi hiruk pikuk di dalam persidangan, maka dengan tegas hakim meminta untuk menghentikan perdebatan itu dan meminta kepada Egy Sujana untuk mau mendengarkan saksi, karena khusus untuk persidangan kali ini itu adalah hak jaksa yang menghadirkan saksi. Dan sampai pada akhirnya hakim meminta, kalaupun ini masih dilanjut perdebatannya, maka silahkan Anda keluar dari ruang sidang. Nah, dari proses ini sahabat-sahabat, kita sudah bisa melihat sendiri, memastikan sebenarnya mereka ini apa sih maunya, sampai-sampai tidak mau mendengarkan orang lain, kan begitu. Nah, saya kira juga ini secara etika ini memang di luar dari nalar orang berpikir. Haknya orang diambil, karena itu kenapa dia diambil? Karena haknya jaksa itu menghadirkan saksi siapapun itu, karena jaksa itu punya pertimbangan sendiri saksi mana yang dia akan hadirkan di dalam melakukan proses penuntutan itu tadi. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.